Pagi itu, Robert sedang mengasah parang yang akan ia bawa pergi ke dalam hutan. Terlihat, beberapa kali ia mencoba ketajaman parangnya itu pada sebuah kayu yang ada di dekatnya. Hingga tanpa ia sadari, seseorang terlihat berjalan ke arahnya. Tepat sekali waktunya. Andai terlambat sedikit saja, aku mungkin terpaksa harus menunggu malam hari untuk menemui Mubet. Robert lalu menoleh dan kala itu ia melihat seorang lelaki yang bertubuh tinggi besar dengan wajah yang sangar, berdiri menatap Robert sambil tersenyum. Di pinggang lelaki itu terdapat sebuah parang yang menggantung. Ya, dia adalah Lali, anak dari Amaseta. Amaseta adalah orang terpandang di desa sebelah. Beliau memiliki berhektar-hektar kebun karet yang disadap oleh warga desa dan beliau juga memiliki rumah kontrakan yang disewakan untuk para karyawan PT di daerah sana. Selain itu, Amaseta pun juga mempunyai beberapa mesin motor yang digunakan sebagai alat transportasi umum yang tarifnya per orang dikenakan sebesar 25 sampai 50 ribu rupiah. "Memangnya ada apa?" tanya Robert seraya mengelus-ngelus mata parangnya yang tampak mengkilat. "Hanya ingin mengajakmu berburu, sekalian mencari anggrek," jawab Lali sembari mengeluarkan parang dari kumpangnya. Tanpa aba-aba, Lali langsung menyerang Robert. Namun dengan refleks, Robert pun menangkis serangan parang itu dengan menggunakan parang yang baru saja diasahnya tadi. Suara decitan kedua parang yang beradu tersebut membuat anjing milik Robert menyala ke arah dua lelaki tersebut. Robert pun tersenyum, lalu memperlihatkan sebagian kecil rambut milik Lali yang terpotong karena parangnya. "Lali, kalau kau berkelahi dengan orang lain, kurasa kepalamu akan terlepas dari badanmu," ujar Robert. Lali pun tak menanggapi perkataan Robert. Ia langsung memasukkan kembali parangnya ke dalam kumpang. "Ayo Robert, kita berangkat." "Memangnya buat apa anggrek, Li?" "Ya untuk kujual, masa iya ku jadikan sayur." "Memangnya kemana kau jual? Apa ayahmu sekarang juga menjalani usaha jual beli tanaman hias?" Bukan ayahku, Bet. Tapi ada pemborongnya. Nah, jadi kita cari dulu bermacam-macam anggreknya, kemudian nanti kita akan jual ke pemborong. Paham nggak?" "Berapa?" Entah, tapi dari cerita pencari anggrek yang kudengar, harganya lumayan." Sebenarnya hari ini aku mau mencari kayu dan madu ke dalam hutan." "Ayolah Bet, kalau berangkat bersamamu, aku yakin nantinya akan dapat banyak anggrek. Nah, nanti hasilnya kita bagi dua, bagaimana?" "Bagaimana ya, Li? Masalahnya aku tidak tertarik dengan bunga-bungaan, dan rasanya lebih baik aku mencari madu saja. Lagi pula kan aku belum ada tanggungan hidup. Hanya ada aku dan beberapa peliharaanku saja. Jadi ya uang madu pun sudah bisa membuat perut kami kenyang," ujar Robert sambil tersenyum. "Masa kau tidak mau mencari lebihnya, Bet? Kalau ada simpanan uang kan jauh lebih enak." "Bagiku, kalau ada lebihnya ya syukur. Kalau tidak, juga tidak apa-apa. Kalau untuk simpanan, aku juga punya. Kemarin uang hasil penjualan gaharuku saja masih utuh," jawab Robert. Lali pun menarik nafas panjang, padahal ia sudah jauh-jauh datang menemui Robert hanya untuk mengajaknya berburu anggrek, tapi orang yang diajak ini malah tidak mau ikut. "Memangnya kau tak ada niatan beristri, Kabet? Dari dulu hidup bersama hewan saja. Apakah tidak sunyi hidupmu itu?" Robert di sini tertawa kecil mendengar pertanyaan Lali. "Kau kesal padaku bukan? Makanya kau bertanya seperti itu. Padahal kau sendiri pastilah sudah tahu jawabannya." Sudahlah, aku pergi dulu, Bet," ujar Lali seraya berbalik. Robert di sini hanya menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kepergian temannya tersebut. Lalu tak lama kemudian, Robert pun berangkat bersama anjingnya menuju ke dalam hutan.
Setelah sekian lama berjalan menyusuri semak-semak berduri dan pepohonan tinggi, Robert tiba di salah satu pohon yang paling besar yang bernama Pungsi. Di atas sana ia melihat ada sarang lebah hutan yang menggantung. Tanpa basa-basi, Robert pun langsung mempersiapkan diri untuk memanjat naik ke pohon Pungsi yang sangat besar tersebut. Ia pun juga menggigit selembar daun dan lalu kemudian mulai memanjat pohon besar nan tinggi itu tanpa memakai baju. Pohon Pungsi adalah salah satu pohon raksasa yang sangat besar dan tinggi yang hidup di hutan Kalimantan. Karena pohonnya yang berukuran besar dan tinggi membuat kebanyakan pohon Pungsi dimanfaatkan oleh lebah madu untuk membuat sarang agar aman dan terhindar dari manusia maupun hewan-hewan lain yang juga menyukai madu. Beberapa kali ia berhenti untuk istirahat sejenak. Tatapannya semakin bersemangat ketika sudah lebih dekat dengan sarang lebah tersebut yang ternyata sangat besar dan tentu saja madunya juga banyak. Dan saat akan memanen madu tersebut, tiba-tiba saja di sini Robert merasa pusing dan telinganya berdengung. Ia pun berusaha keras untuk tetap bertahan pada pegangannya meskipun rasa sakit di telinganya semakin terasa. Jerit Robert dan tanpa sadar ia pun melepaskan satu pegangan tangannya untuk menutupi telinga yang kini tiba-tiba saja sudah mengeluarkan darah. Akibat suara yang ia keluarkan tersebut, alhasil daun yang tadi ia gigit pun jatuh dan seakan baru menyadari kedatangan Robert, lebah-lebah itu pun lantas mulai berterbangan dan langsung menyerangnya. Robert di sini terkena banyak sekali gigitan yang membuat Robert langsung turun dari pohon. Sial, umpat Robert begitu sampai di bawah. Ia pun langsung berlari, menghindari lebah yang terus saja mengejarnya itu dan piur. Robert pun terjun ke dalam danau kecil yang di permukaan airnya terdapat banyak daun teratai. Dan setelah yakin lebah-lebah yang mengejarnya tadi sudah pergi, Robert pun kemudian keluar dari dalam air. Benar-benar sial, umpat Robert seraya membaringkan tubuhnya di pinggiran danau tersebut. Kulitnya yang putih tampak mulai memerah dan bengkak akibat gigitan lebah. Cukup lama, Robert berbaring di rerumputan hingga ia pun disadarkan oleh kehadiran seekor ular sawah besar yang melintas di atas kakinya. Robert diam dan tak berusaha mengusir ular yang tampaknya betah berada di atas kakinya itu. Robert mulai menyipitkan matanya, menatap mata si ular yang warna matanya tampak berbeda dari ular kebanyakan. Lalu, beberapa saat kemudian, Robert tersenyum sinis. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau terus menggangguku? Aku tahu, kau jugalah yang berulah ketika tadi aku berada di atas pohon. Ular itu menatapnya dengan kepala mendongak, seolah menantang. Ekor ular itu menumbuk tubuh Robert hingga ia pun terjatuh dan dengan cepat si ular langsung membelitnya tanpa ampun. Namun, bukan Robert namanya kalau dia tidak bisa mengatasi hal-hal semacam itu. Pengalamannya yang dibesarkan oleh ayah seorang dukun dan dididik dengan keras dari kecil membuat Robert akhirnya berhasil mengalahkan ular sawah tersebut. Namun, ketika si ular itu sudah mati, matanya tiba-tiba berubah menjadi seperti mata ular pada umumnya. Sial, umpat Robert meludah pada ular yang telah mati itu. Ia pun lalu berjalan pulang dengan tertatih-tatih, membawa serta daging ular yang akan dijadikan lauk makan malamnya. Selesai makan dengan lauk daging ular sawah itu, Robert pun duduk merenung di pelataran. Tubuhnya terasa pegal-pegal juga nyeri akibat lilitan ular dan gigitan lebah yang didapatnya hari itu di hutan. Siapa dia? Kenapa mencari masalah denganku? Gumam Robert. Tiba-tiba dari arah jalan setapak yang menuju ke rumahnya terlihat seperti ada cahaya merah yang berjalan. Robert terus menatap benda yang terus semakin mendekat ke rumahnya itu. Mulutnya mulai berkomat-kamit. Ia masuk ke dalam rumah untuk mengambil mandau dan kembali keluar untuk menghadapi benda bercahaya tersebut. Rupanya, dalam penglihatan Robert, benda itu merupakan mata dari makhluk yang bertubuh tinggi besar bermata satu dengan mulut berbentuk vertikal yang merupakan jelmaan ontu pujut.
Robert mundur beberapa langkah ke belakang. Namun, sepertinya ontu pujut itu tidak berniat menyerang, hanya memberi pesan atau undangan kepadanya. Setelah ontu pujut tersebut menghilang, Robert pun menarik nafas panjang. Belum pernah ia melihat ada sosok ontu pujut peliharaan seperti tadi, karena setahu Robert, ontu pujut merupakan makhluk halus yang sangat kuat dan tidak jarang menyerang manusia. Dan kalau saja sampai ontu pujut itu tunduk dengan seseorang, dapat dipastikan ketinggian ilmu orang itu tentunya di atas rata-rata dukun pada umumnya. Bahkan bisa lebih kuat bila dibandingkan dengan Liao, ayahnya dulu. Dan Robert baru saja menerima undangan dari orang tersebut. Undangan untuk beradu ilmu. Pantas saja aku tidak mengetahui siapa orang itu. Rupanya dia jauh di atasku. Tapi apa maksudnya ia mengundangku seperti itu? Dalam hati Robert pun bingung. Dan di pagi harinya, Robert pun terbangun karena mendengar suara seseorang di luar rumah yang terus memanggil-manggil namanya. Robert, Bet, permisi Bet. Apa kau masih tidur, Robert? Bangun, Bet, ini mendesak. Robert pun lalu bangun dengan raut wajah kesal. Ia juga membuka pintu rumah cukup kasar kala itu, membuat kaget orang-orang yang memanggilnya itu. Ada apa? Maaf membangunkanmu sepagi ini, Bet. Tapi sekarang keadaan benar-benar gawat. Robert pun mengenyitkan alisnya. Berbicara yang jelas. Gawat bagaimana maksud kalian? Kepala desa kita kena santet, Bet. Santet? Iya, tadi pagi dia tumbang saat akan berangkat bertemu bupati. Robert pun bergegas masuk kembali ke dalam rumahnya, dan tidak berapa lama ia pun keluar dengan membawa tas kecilnya. Sesampainya di rumah kades itu, Robert pun melihat banyak sekali makhluk-makhluk halus yang berbaur dengan manusia berada di halaman rumah. Beberapa makhluk halus itu membawa daging busuk di tangannya. Dan saat masuk ke dalam rumah, Robert pun memagar rumah itu untuk sementara agar makhluk-makhluk halus yang berada di luar tidak bisa masuk ke dalam. Perutku sakit, kakiku sakit, kepalaku serasa mau pecah, ujar Pak Kades mengerang lirih. Dan di sana juga ada seorang mantir desa. Jadi mantir desa ini adalah bawahan damang atau kepala adat. Pas sekali kau datang. Bagaimana Kades kita ini, Bet? Kurasa ada yang janggal dari sakitnya. Untuk beberapa saat Robert terdiam. Ia menatap Pak Kades dari ujung rambut hingga ujung kaki. Perlahan Robert duduk dan ia pun mulai meraba-raba bagian yang sakit pada Pak Kades. Matanya terpejam saat tangannya mulai menyentuh bagian perut Pak Kades. Di situ ia pun merasakan ada sesuatu yang bergerak dari dalam perut Pak Kades. Gerakannya lambat namun terasa panas. Robert pun memutar-mutar tangannya seolah sedang berusaha menangkap sesuatu. Tidak berapa lama gerakan tangan Robert berhenti tepat di atas pusar Pak Kades. Perlahan-lahan tangannya mulai menggenggam, seolah sedang menarik sesuatu. Seiring dengan tangan Robert yang ditarik keluar dari atas pusar Pak Kades, lelaki itu mulai berhenti mengerang. Pelan, namun pasti, Robert pun membuka kepalan tangannya dan terlihatlah benda yang mirip dengan rambut namun jauh lebih tebal dan kasar sedang bergerak-gerak di atas tangannya. Membuat orang-orang yang berada di ruangan itu pun membelalak kaget. Robert kemudian membakar benda itu setelah sebelumnya ia bacakan sesuatu. Benda aneh itu menjadi abu seketika. Malam ini aku akan kemari lagi. Pak Kades belum sepenuhnya sembuh, ujar Robert sebelum berpamitan pulang. Langkah Robert tergesa, dan begitu ia sampai di rumahnya, ia pun langsung mencari-cari sesuatu di setiap penyimpanan yang ada di rumahnya. Tapi walaupun sudah cukup lama mencari, benda tersebut tak kunjung ia temukan. Di mana? Umpat Robert gusar. Celana macan. Ya, celana macan yang sering ia gunakan untuk masuk ke alam jin kini sudah menghilang tak kemana. Robert pun terdiam untuk beberapa saat, mengingat-ingat kembali kejadian tadi malam. Jangan-jangan dia yang mencurinya. Aku bahkan tidak bisa melihat wajahnya. Wajah Robert memerah.
Ia benar-benar dibuat emosi oleh orang yang terus-menerus mengganggunya itu. Ya, orang yang sama sekali tidak ia ketahui siapa dan apa tujuannya sehingga terus mengganggu dirinya. Akhirnya, malam itu pun Robert pergi ke rumah Pak Kades dengan perlengkapan yang biasa digunakan untuk ritual pengobatan. Pak Kades kala itu masih terbaring di atas tempat tidur, wajahnya pun sudah mulai pucat. "Robert, tolong aku, Bet," ucap beliau lirih. Dan tanpa banyak bicara, Robert pun memulai ritual pengobatannya. Namun sepertinya lawan Robert malam itu cukuplah kuat, sehingga membuat ia sangat kewalahan. Beberapa kali Robert pun berhenti di tengah-tengah ritual hanya untuk meredakan sakit di dada yang kian terasa nyeri. Plak, plak, ia mulai memukul-mukul dadanya yang semakin sakit dan sesak. Meskipun begitu, Robert masih berusaha untuk menyelesaikan semuanya malam itu, hingga tiba-tiba seorang anak kecil masuk ke dalam ruangan dan membuat sedikit kegaduhan. Suara tangisan anak kecil tersebut mengacaukan fokus Robert, dan hingga tiba-tiba tubuh Robert seperti terdorong ke belakang hingga membuatnya muntah darah. Robert seketika menjadi lemas. Ritualnya malam itu benar-benar gagal di tengah jalan. Meskipun dipaksa, Robert tak bisa meneruskan pengobatan tersebut. Bahkan, ia pulang pun harus diantar oleh beberapa pemuda desa. Dan akibat ritual yang gagal tersebut, Robert pun kini menjadi sakit-sakitan. Di malam itu, ketika ia sedang tidur, Robert bermimpi didatangi seorang laki-laki tua seumuran ayahnya. Lelaki itu memperkenalkan diri dengan nama Barjian. Ia pun menyuruh Robert untuk menemuinya di kaki sebuah gunung yang letaknya sangat jauh dari desa tempat Robert tinggal. Robert lalu terbangun. Ia menganggap mimpi itu adalah panggilan khusus untuknya dan panggilan itu harus dipenuhi. Keesokan harinya, Robert pun mempersiapkan barang-barang yang akan ia bawa, dan saat akan berangkat, tiba-tiba ia melihat seseorang dari arah jalan setapak sedang berjalan ke arah rumahnya. "Bet, gawat Bet, orang-orang desa tiba-tiba sakit semenjak ritualmu yang gagal malam itu. Sudah 7 orang lebih yang jatuh sakit, Bet. Dan anehnya, sakitnya itu sama semua. Seperti cacar api, tapi yang membedakannya dari bintik-bintik atau ruam merah itu keluar semacam ulat. Aduh, mengerikan sekali, Bet," ujar Rion. Robert di sini terdiam. Ia pun paham apa yang akan Rion sampaikan itu, namun keadaan dirinya sendiri pun saat itu belum pulih. Maka dari itu, sebelum Rion mengatakan maksud dan tujuannya, Robert pun sudah terlebih dulu menolak dengan halus. "Maaf, Yon, tapi untuk saat ini aku tidak bisa membantu. Karena keadaanku setelah kegagalan waktu itu selalu sakit-sakitan. Dan ini aku akan pergi selama beberapa hari untuk memulihkan keadaanku. Dan setelah keadaanku benar-benar sehat, aku pasti akan kembali lagi ke sini," ujar Robert mengakhiri percakapannya. Robert pun memulai perjalanan. Semua peralatan dan barang-barang yang akan digunakan selama perjalanan juga sudah selesai. Ia masukkan ke dalam cis. Cis itu adalah perahu mesin. Suara gemuruh mesin cis membuat monyet-monyet yang berada di pohon mondo pinggiran sungai pun berlarian. Begitu juga dengan burung-burung kecil yang tengah menikmati sarapan pagi mereka di atas pohon. 4 jam telah berlalu, namun perjalanan yang harus ditempuh masih lumayan panjang. Robert beristirahat di bawah pohon yang berada di pinggir sungai sambil menikmati makanan yang ia bawa dari rumah. Singkat cerita, di malam harinya, mungkin sekitar pukul 11 malam, ia pun akhirnya sampai di tujuan. Di pohon yang berada di pinggir sungai kecil itulah Robert menambatkan tali cisnya. Setelah itu Robert terdiam dan memandangi suasana gelap dan sunyi di sekitarannya. Ia tak tahu ke arah mana ia harus berjalan agar bisa bertemu dengan lelaki bernama Barjian tersebut. Cukup lama Robert di sana, hingga tiba-tiba muncul seorang perempuan dari arah kejauhan. Dan begitu perempuan itu mendekat ke arahnya, Robert pun langsung tahu bahwa dia bukanlah manusia melainkan jin peliharaan yang diutus untuk menjemputnya oleh sang majikan. Dan tanpa banyak berpikir, Robert pun lantas mengikuti sosok perempuan itu yang terus berjalan menyusuri rerumputan dan melewati pepohonan yang tinggi. Tidak lama kemudian, Robert pun melihat sebuah rumah dengan 2 obor di depannya. Aneh,
Ketika hanya tinggal beberapa meter lagi dari rumah tersebut, sosok perempuan yang berjalan di depannya tadi tiba-tiba saja menghilang. Tok tok tok, tok tok tok. Sembilir angin dingin berhembus seakan mengikuti irama ketukan pada pintu rumah tersebut. "Masuk saja, sudah lama aku menunggumu," ujar suara seseorang dari dalam sana. Dan saat pintu terbuka, aroma menyengat bunga-bungaan dan dupa bercampur gaharu langsung menusuk ke hidung. Lelaki dengan perawakan kurus bertato di sekujur tubuhnya dan memiliki telinga yang panjang itu tersenyum menatap Robert. "Perkenalkan, namaku Barjian, atau yang lebih dikenal dengan nama Laca Buto. Ya, seperti itulah ayahmu memanggilku," ujar lelaki itu memperkenalkan diri. Robert pun mengenyitkan alisnya mendengar julukan Laca Buto pada lelaki tersebut. Laca berarti raja dan Buto artinya adalah buta. Raja buta. Ada apa dengan julukan tersebut? Kau telah diganggu oleh musuh bebuyutan ayahmu yang bergelar Antang Songa. Dulu dia sangat berkeinginan untuk membunuh ayahmu, tapi ilmunya tidak sebanding. Berkali-kali dia gagal hingga akhirnya dia menghilang. Dan sekarang tiba-tiba dia muncul kembali untuk mengganggumu. Dan aku di sini bertugas untuk membimbing juga melindungimu, karena itulah pesan ayahmu dulu, lanjut lelaki yang bergelar Laca Buto tersebut seraya menatap Robert yang tampak masih kebingungan. "Aku dan ayahmu adalah sepasang sahabat, bahkan jauh sebelum ia menikahi ibumu. Tapi aku tahu, dia pasti tak pernah memberitahukanmu tentangku, bukan?" Robert pun di sini mengangguk. "Beristirahatlah saja dulu, kau pasti lelah. Karena besok malam aku akan mengobatimu dan membimbingmu untuk menjadi lebih kuat lagi." Aku hanya ingin berobat," ujar Robert. Laca Buto pun tersenyum. "Kau tahu, dunia ilmu hitam persantetan itu bagaikan jurang. Sekali kau masuk ke dalam, maka kau tidak akan bisa keluar. Karena begitu kau berniat untuk keluar, maka musuh-musuhmu yang dulu akan langsung menyerangmu. Dan seperti sekarang, kau sedang berada di titik terlemah," ujar Laca Buto terkekeh. Di sini pun Robert terdiam. "Kalau kau memang mau berhenti melakukan santet, setidaknya ilmu pertahananmu harus jauh lebih kuat. Karena di jalur kanan khusus pengobatan, musuhmu bukan lagi satu atau dua orang, melainkan puluhan bahkan ratusan dukun santet. Dan untuk menghadapi mereka, kau harus jauh lebih kuat." Baik kalau memang harus begitu," ujar Robert. Dan di keesokan harinya, Robert pun terbangun karena mendengar suara ribut dari arah luar rumah. Rupanya di pepohonan sekitaran rumah itu ada banyak monyet-monyet yang bergelantungan sambil terus mengeluarkan suara. Mata hewan-hewan itu sepertinya tajam menatap ke arah rumah yang dimana sekarang Robert berdiri di ambang pintu rumah tersebut. Kedatangan seekor monyet yang paling besar di antara kawanannya itu membuat semua monyet yang ada menjadi diam tak bersuara. Monyet besar itu perlahan-lahan turun dan mulai mendekati Robert. Ia berjalan dengan dua kaki layaknya manusia. Robert tahu itu bukan monyet sembarangan. Tapi apa tujuan monyet itu menghampirinya? "Dia anakku, kau jangan berani-berani mengganggu dia," ujar Laca Buto berseru pada monyet besar itu. Langkah si monyet pun terhenti. Ia menatap Robert tajam, lalu kemudian melengos pergi. "Dia adalah penjaga kawasan ini. Aku yakin kau pasti mengetahuinya saat kali pertama kau melihatnya tadi." Robert pun mengangguk. Ya, Laca Buto pun mengajak Robert untuk sarapan dengan nasi hangat berlauk daging pelanduk yang dimasak dengan bumbu. Mereka pun berdua makan dengan lahap sembari melihat suasana sekitar rumah yang dipenuhi dengan pepohonan. Di sini tiba-tiba Robert pun terbatuk dan darah segar menyembur dari mulutnya. Darah itu tertampung ke dalam piring yang masih berisi sedikit nasi tersebut. Laca Buto hanya menatap sesaat, lalu kemudian ia pun melanjutkan makannya tanpa merasa jijik sedikit pun. Robert
memegangi perutnya yang terasa sakit bagaikan ditusuk ribuan jarum sekaligus. Melihat Robert seperti itu, Laca Buto langsung menghentikan makannya. Kemudian ia mendekati Robert dan membacakan sesuatu di telinganya. Beberapa saat setelah itu, Robert pun langsung memuntahkan darah bercampur puluhan benda mirip duri berukuran kecil. Robert menarik nafas panjang berkali-kali. Ketika benda itu sudah keluar dari mulut, ada rasa lega yang ia rasakan. "Sepertinya dia benar-benar berniat membunuhmu," ujar Laca Buto. Seharian itu, Robert pun disuruh beristirahat guna mempersiapkan diri untuk ritual yang akan mereka lakukan pada malam hari. Dan menjelang sore, semua persiapan yang akan dilakukan dalam ritual itu pun sudah selesai disiapkan. Saat memasuki waktu maghrib, Robert pun dimandikan oleh Laca Buto di tanah. Dan saat akan menuruni rumah, Robert melihat jelas banyak sekali makhluk-makhluk menyeramkan yang berjejer seakan-akan sudah menunggunya. "Terus melangkah. Mereka itu peliharaanku," ujar Laca Buto. Laca Buto pun mengambil senaman yang berada di dalam kobaran api. Ya, senaman itu tampak merah karena cukup lama dibiarkan berada di dalam api. Tanpa berkata-kata, senaman tersebut Laca Buto masukkan ke dalam wadah air yang akan digunakan mandi oleh Robert. Air itu berasap dan berbunyi saat senaman panas itu dimasukkan ke dalamnya. Laca Buto menyuruh Robert untuk duduk dan ia pun langsung mengambil air dari dalam wadah berisi senaman. Lalu kemudian mengguyurkannya pada Robert. Robert pun di sini menggigil meskipun air tersebut sebenarnya terasa hangat. Suara makhluk-makhluk peliharaan Laca Buto terdengar riuh begitu Patiling berhenti bersuara. Patiling adalah pertanda sudah masuk azan maghrib. Dan setelah selesai dimandikan, Robert pun langsung disuruh masuk ke dalam rumah tanpa melihat ke belakang lagi. Di dalam rumah, Robert kemudian diberikan pakaian berwarna hitam lalu dilanjutkan dengan ritual penyembuhan. Ritual pun berjalan dengan lancar karena di luar rumah sudah dijaga oleh puluhan makhluk-makhluk menyeramkan peliharaan Laca Buto. Sesekali terdengar suara riuh di luar rumah yang hampir membuat Robert kehilangan fokusnya. Suara riuh mirip seperti sedang memperebutkan sesuatu. Gubrak! Suara hempasan di atap rumah yang tiba-tiba itu tak membuat fokus Laca Buto teralihkan. Keringat dingin mengucur di tubuhnya. Semakin lama ritual berjalan, semakin riuhlah suasana malam itu terasa. Laca Buto melukai punggung Robert dengan benda tajam berbentuk taring aneh. Darah yang keluar dari luka itu berwarna hitam dan berbau sangat busuk. Tidak hanya itu, setelah darah hitam itu berhenti keluar, dari dalam luka muncullah sesuatu yang menggeliat mirip seperti akar kecil. Laca Buto pun mengambilnya, lalu meletakkan benda itu ke dalam wadah seperti guci kecil berwarna kuning kemasan. Setelah benda itu dikeluarkan dari beberapa bagian tubuhnya, Robert pun kini merasakan tubuhnya menjadi lebih segar dan ringan. "Untuk malam ini, cukup sampai di sini. Besok malam kita lanjutkan kembali," ujar Laca Buto mengakhiri ritualnya. Di malam kedua, ritual pun kembali dilakukan. Namun, kali ini ritual yang dilakukan tidak sama seperti malam kemarin karena malam itu tubuh Robert diisi dan diajari beberapa macam mantra yang tidak bisa disebutkan di sini. Bahkan, Robert pun kala itu disuruh untuk menjinakkan makhluk aneh berambut panjang serta tubuh telanjang sambil menggendong tengkorak kepala manusia di tangannya. Ini namanya Ontu Mintom. Asal kau tahu, dia ini merupakan peliharaan terbaik menurutku. Dia bisa berbuat jahat maupun baik sesuai perintah majikannya, ujar Laca Buto menunjuk makhluk aneh bergelar Ontu Mintom tersebut. Makhluk itu tengah menjilati sesuatu di atas tanah dan ketika Robert mendekati, makhluk itu pun langsung beranjak dan menatap Robert dengan tajam. Oleh Robert, makhluk itu ia dekati perlahan sambil ia membacakan mantra yang sebelumnya telah diajari oleh Laca Buto. Namun, makhluk itu tentu tidak begitu saja menyerahkan diri untuk menghamba pada seseorang. Ia pun melawan dan hampir saja berhasil menyerang Robert. Robert, yang kala itu sudah pulih dan sehat itu pun tentu saja menghindar dari serangan makhluk tersebut. Namun entah bagaimana, akhirnya Robert juga terkena oleh serangan beruntun si makhluk. "Ambil tengkorak yang dia pegang, Bet," seru Laca Buto. Sambil meringis menahan sakit, Robert pun berusaha untuk mengambil tengkorak yang berada di gendongan makhluk itu. Akan tetapi tentu hal itu tidaklah mudah.
pergerakan Robert terdesak sehingga membuatnya hampir saja kehilangan nyawa. Namun bukan Robert namanya jika langsung menyerah begitu saja, mengingat sebelum itu pun dia sudah pernah menghadapi makhluk-makhluk lain. Pada akhirnya, setelah bersusah payah bertahan dari serangan makhluk itu, Robert berhasil mengalahkannya dan sekarang makhluk bernama Ontumintom itu pun menjadi peliharaannya. Ya, keistimewaan makhluk ini, dia mampu memakan semua benda media santet yang tertanam di dalam tubuh seseorang jika kau menyuruhnya, dan dia juga bisa menjadi sangat jahat dan mengganggu bila kau menghendaki, ujar Lacabuto lagi. Wah, kalau begitu, ini sangat berguna sekali untukku, ujar Robert. Keesokan paginya, Robert dan Lacabuto pun sarapan dengan sangat lahap berlauk daging dari hasil berburu. Selesai makan, Robert pun diajak berkeliling hutan guna mencari sesuatu. Ya, di hutan itu, Robert melihat banyak sekali bunga anggrek. Berbagai jenis terdapat di sana. Namun, sepertinya tidak ada yang berminat mengambil bunga-bunga itu. Kau sudah pulih dan jauh lebih baik. Kau juga sudah berhasil menguasai apa yang kuajari padamu. Jadi, malam ini, sebelum kau pulang, aku ingin kau penuhi undangan dari Antang Songa, ujar Lacabuto tanpa menatap Robert yang berjalan di sebelahnya. Baik, karena memang aku juga sudah muak dengan kelakuannya, jawab Robert. Malam itu, Robert pun sudah bersiap. Ya, ia kembali melakukan ritual santet yang sudah lumayan lama tidak pernah ia lakukan. Tidak perlu waktu lama untuknya melakukan semua itu, meskipun sebelumnya ilmu hitam itu sudah ia lepaskan. Lacabuto duduk di hadapannya, memperhatikan setiap apa yang dilakukan oleh anak sahabatnya itu. Keringat mulai keluar dari tubuh Robert. Tubuhnya bergetar menahan serangan dari lawannya. Untuk beberapa saat semuanya tampak imbang, tak ada yang kalah dan tak ada yang menang. Namun, setelah hampir 1 jam, Robert mulai kelelahan. Darah segar pun keluar dari hidung serta mulutnya. Namun itu tidak membuatnya menghentikan ritual. Ia malah semakin berambisi untuk menghabisi si dukun yang bergelar Antang Songa tersebut. Melihat Robert yang memang kewalahan, Lacabuto pun tak tinggal diam. Ia pun ikut masuk ke dalam ritual untuk membantu. Suasana sepi dan hening di luar diikuti hembusan angin yang menerbangkan dedaunan membuat suara yang khas. Dan lewat tengah malam, barulah ritual berakhir. Senyum puas di wajah Robert terlihat jelas menggambarkan kemenangannya atas pertarungan ilmu santet malam itu. Entah apa yang terjadi pada dukun yang bergelar Antang Songa tersebut, tapi pastinya dia sudah kalah. Dan kemungkinan juga dukun itu sudah berhasil dibinasakan oleh Robert dan juga Lacabuto. Terima kasih atas bantuannya. Aku tidak akan pernah melupakan ini semua. Suatu hari nanti, aku akan kembali berkunjung ke sini setelah aku menyelesaikan tugasku di desa, ujar Robert berpamitan pada Lacabuto. Lelaki tua itu pun tersenyum lebar menatap Robert yang perlahan-lahan hilang di tikungan sungai. Dan singkat cerita, sesampainya di desa, Robert pun langsung menuju ke rumah orang-orang yang sudah diceritakan oleh Rion. Tanpa babi bu lagi, Robert di sini pun langsung mengobati mereka satu persatu dan untungnya banyak dari mereka yang terkena berhasil disembuhkan. Robert pun kembali ke desa dengan ilmu yang jauh lebih kuat, bahkan kini ia pun juga mulai disegani oleh dukun-dukun dari desa lain karena ia pun tak segan-segan akan menghabisi dukun yang melawannya. Selain itu, Robert juga menjadi salah satu yang terkuat dalam dunia penyembuhan. Namun, meskipun begitu, Robert, ia belum juga mau membuka hatinya untuk menikah. Selesai. Wow, luar biasa. Ini kisah yang saya sangat tertarik ya dengan kisah Nicak Daha ya. Ini Nicak Daha kedua sebenarnya. Jadi kalau teman-teman sebelumnya pernah mendengarkan kisah Nicak Daha di konten kami di Extreme Movie ini, kisah tentang Robert ya. Robert ini seorang dukun santet tapi dia insaf. Itu jadi di sini diceritakan kembali Robert melawan musuh ayahnya. Luar biasa. Dan
Ini kisah dari tanah Borneo ya, tanah Kalimantan, dan sekali lagi saya sangat suka dengan kisah dari Kalimantan dan semoga bisa menghibur semua teman-teman ya, khususnya para pecinta penikmat horor dan lebih khususnya lagi untuk para subscriber Extreme Movie. Dan silakan yang punya komentar lain silakan bisa tulis di kolom komentar yang atau hanya sekedar saling menyapa silakan bisa tulis di kolom komentar. Kami insya Allah akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya silakan bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan sekali lagi seperti biasa ya, buat teman-teman yang mau mengirimkan kisah, silakan jika teman-teman punya kisah horor, punya pengalaman horor pribadi yang berdasarkan kisah nyata, atau mungkin selama ini pengen mengungkapkan tapi bingung bagaimana caranya, bisa dikirimin ke kita, nanti kita akan bawakan di Extreme Movie maupun bisa di Ilo Bercerita ya. Dikirimkan saja ke nomor telepon 087840949752. Kami ulangi 087845094752. Ya, bisa dikirim lewat WA ya, lewat WhatsApp ataupun Telegram silakan. Jadi buat teman-teman yang sudah kirim tapi belum kami bawakan, harap bersabar ya karena memang harus melalui beberapa proses ya, harus digarap dulu agar bisa sesuai dengan pembawaan saya. Jadi itu aja, yang belum dibawakan jangan berkecil hati, pasti kami bawakan tapi bergiliran. Oke, ya itu ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, mohon dimaafkan, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan juga mohon dimaafkan karena saya adalah manusia biasa yang tempatnya salah dan dosa. Salam hormat saya untuk seluruh warga Kalimantan. Ini kisah dari Kalimantan ya. Semoga bisa menghibur dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin.